Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk sama-sama belajar tentang kompetensi dasar penentuan media promosi. Jadi di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang produk massal, tentang penyusunan proposal dan sebagainya. Pada sesi ini kita akan belajar bagaimana memilih media promosi yang tepat untuk memasarkan produk kita. Promosi ini penting bagi sebuah bisnis atau usaha. Kenapa? Karena promosi ini menjadi penentu, salah satu penentu banyak tidaknya pengunjung serta sukses tidaknya sebuah event atau kegiatan. Kemudian dalam menentukan media promosi tentu ada beberapa pertimbangan ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah budget. Budget itu apa? Budget itu adalah biaya. Sejauh mana, sebesar apa perusahaan atau produk itu memiliki biaya untuk promosi. Contoh ya, misalkan ada perusahaan-perusahaan besar yang itu dia sudah memiliki dana besar untuk promosi, tentu dia akan memilih media iklan di televisi nasional, itu tentu akan lebih efektif. Tapi tentu hal itu membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua adalah target. Target ini apa? Target ini adalah siapa yang ingin kita sasar. Apakah segmen ini segmen kalau dari gender mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Kalau dari sisi mungkin domisili apakah masyarakat perkotaan atau kampung. Kalau dari sisi ekonomi apakah menengah ke atas atau ke bawah. Kalau dari sisi usia apakah anak-anak milenial, anak muda ataukah ibu-ibu di rumah tangga. Ini tentu harus kita petakan dulu. Kemudian materi promosi yang kita buat itu seperti apa ya, tentu ini harus disetting juga sebaik-baiknya. Kemudian trust ini adalah kepercayaan. Jadi kita melihat segmen pasar ini atau komunitas ini itu dia lebih percaya jika informasi itu datang lewat TV misalkan, atau mungkin lewat koran, atau mungkin lewat WA, media sosial. Itu tentu harus kita pahami dulu. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa menentukan, oh saya pilih media ini, sehingga ini akan efektif dipercaya apa informasi yang datang kepada konsumen tersebut. Anak-anak sekalian, perlu kita pahami bahwa bisnis itu akan sukses itu jika terpenuhi 3 indikator ya. Satu, yaitu efisien. Apa itu efisien? Efisien itu terkait dengan dana. Sejauh mana dana itu kita keluarkan dan sebesar apa income atau keuntungan itu kita dapat. Semakin dana yang keluar itu kecil tapi kok hasilnya semakin besar, itu berarti semakin efisien. Tapi saya tegaskan, efisien ini bukan berarti ngirit, beda ya. Kalau ngirit itu kan pengeluaran sekecil-kecilnya, pokoknya semuanya ditekan. Oh tidak. Bisa jadi kita pengeluaran iklan mungkin dananya besar, tetapi kalau itu efeknya membawa keuntungan atau penjualan yang jauh lebih besar, itu maka bisa disebut walaupun keluar dana 100 juta, itu pun efisien. Kenapa? Ketika dia bisa menghasilkan keuntungan 500 juta. Daripada apa? Mungkin iklannya hanya 1 juta, tetapi dia hanya dapat keuntungan 5 juta. Itu namanya efisien. Kemudian efektif. Efektif itu terkait dengan waktu, terkait dengan tenaga, ini efektif. Semakin waktu yang kita gunakan singkat, kemudian hasil produknya lebih bagus, hasil pemasaran lebih bagus, ini berarti efektif. Yang kedua tumbuh. Yang ketiga tumbuh. Tumbuh itu adalah berkembang. Usaha itu ya target pemasarannya, kapasitas produknya, kemudian peminatnya meningkat, itu tumbuh. Kemudian pemilihan media promosi yang tepat itu ada beberapa media yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah
Iklan. Iklan itu adalah bentuk promosi yang bersifat massal dan non personal. Misalkan iklan di radio, di media TV itu, maka itu akan tersampaikan secara massal ya. Mungkin kalau TV nasional juga tentu jangkauannya adalah nasional. Kemudian penjualan personal. Itu penjualan personal itu apa? Penjualan yang bersifat promosional ya. Mungkin seperti SPG ada sales promotion girl yang dia tuh kadang keliling menawarkan produk face to face gitu ya. Itu media promosi juga. Dan itu lebih efektif karena apa? Jika sasarannya adalah individu, sehingga ada komunikasi dua arah yang itu tentu akan lebih mudah difahami. Kemudian yang ketiga adalah promosi penjualan. Ini bentuk promosi personal maupun non personal untuk mendongkrak penjualan dalam jangka pendek. Misalkan ngadakan event, ngadakan bazar, ini termasuk promosi penjualan. Jadi dia jangka pendek bagaimana supaya produknya itu laku meningkat itu ya. Termasuk misalkan di akhir tahun, year end, itu kan biasanya banyak toko, banyak produsen itu menggeber diskon besar-besaran. Begitulah kurang lebih. Kemudian ada publisitas, itu bentuk promosi yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Jadi bersifat publik, mungkin memasang baliho dan sebagainya. Kemudian identitas produk ini adalah desain produk yang bersifat khas, yang mempunyai daya tarik tertentu. Misalkan apa, anak-anak? Misalkan kita mungkin ingin membuat sebuah ciri khas produk kita ini adalah produk yang ramah lingkungan, kemudian yang natural, yang mungkin banyak bahan nabati yang kita tawarkan. Ini tentu ada ciri khas yang kita siapkan. Oh, produk saya produk higienis, produk natural, produk nabati begitu. Sehingga kemasannya mungkin nanti bisa kita buat yang warnanya cenderung ke warna hijau, yang warna-warna alami dan sebagainya. Kemudian jangan lupa bahwa pemilihan media promosi ini yang sudah kita putuskan itu tetap harus dievaluasi. Jadi mungkin dalam sebulan bagaimana respon pasar, apakah ada peningkatan penjualan gitu. Itu harus dievaluasi. Jika tidak, maka nanti kita khawatir bahwa promosi kita ini mungkin tidak memenuhi target, tapi kita tidak tahu. Tapi dengan adanya evaluasi kita akan mengerti bahwa oh ternyata pemasaran saya ini perlu di-upgrade begini, perlu pakai media ini, karena segmennya ini, itu dievaluasi di tengah maupun di akhir program kita. 3 sesi evaluasi itu apa saja? 1, evaluasi yang berbasis standar promosi, yaitu perbandingan yang diperlukan standar atau ukuran keberhasilan. Jadi saya menghendaki setelah promosi ini penjualan saya misalkan menembus 10 piece dalam 100 piece dalam 1 bulan. Kok ternyata dia baru 50, berarti kan belum mencapai standar gitu. Kemudian kenapa bisa begitu ya? Itu yang perlu kita evaluasi, kita cari masalahnya, kemudian kita cari rumuskan solusinya. Kemudian ada evaluasi berbasis pola efek pengaruh, yaitu kampanye program promosi tidaklah begitu langsung bisa ngefek ya. Bisa jadi ada tenggat waktu. Misalkan kita mempengaruhi pola pikir konsumen bahwa mereka harus kembali ke produk natural, produk alami yang bebas kimia. Itu kan butuh waktu, karena merubah mindset dari konsumen itu kan tentu tidak mudah ya. Jadi butuh waktu. Nah, sejauh mana perubahan pola pikir ini bisa terjadi, nah itu perlu dievaluasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi berbasis metodologi. Penentuan saat atau waktu evaluasi akan memberikan informasi yang berbeda. Oh, sekarang sudah 2023 misalkan, tentu kan ini masa perkembangan IT teknologi beda. Jadi anak-anak kita itu juga
polanya berbeda, mereka lebih lekat dengan gadget daripada TV misalkan. Ini kan perlu dievaluasi metodologi kita. Baik anak-anakku, saya tampilkan sebuah iklan singkat ya, tapi jangan dilihat ini produknya produk rokok ya, tapi coba dilihat menurut Anda ciri khas apa yang dipertahankan oleh produsen sehingga iklan ini cukup efektif tersampaikan ke masyarakat. Silahkan jawaban nanti ditulis di komen di YouTube di bawah ini ya anak-anak ya. Jadi ini sebagai flashback dan penilaian keaktifan Anda. Nanti silahkan komen. Misalkan, oh ini dia mempunyai pemilihan media yang tepat. Dia melihat memunculkan ciri khas yang tertentu dan sebagainya. Silahkan kita lihat bersama. Aku beri 2 permintaan. Enggak. Pengen soge. Terus pengen ganteng. Ngimpi. Yang penting happy. Terima kasih. Silahkan dicermati dan tulis komen Anda di kolom komen di bawah. Terima kasih, itu sedikit yang saya sampaikan tentang pemilihan media promosi. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan ini menopang usaha kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.